suhudul kasroh fil wahdah. Nah, ini dimensi torikohnya, dimensi hakikatnya. Suhudul kasroh fil wahdah, melihat banyak di dalam yang satu. Apapun kejadian, dimanapun kita berada, tetap kita tidak berpaling dari yang satu, termasuk di waktu masa-masa seperti sekarang. Karena semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semuanya tidak pernah ingkar pada Allah, dan semuanya selalu tunduk patuh atas perintah Allah. Coba Allah firmankan di dalam surah Al-Isra ya, ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, termasuk jin, manusia, malaikat, pepohonan, dedaunan, binatang melata, ikan, dan semut, semuanya termasuk spirus tidak pernah mengingkari Allah dalam segala sesuatu. Cuma ada yang bersifatnya tabiatnya tetap bisa digerakkan oleh para pemilik akal, ada yang tetap dia itu patuh aja apapun. Seperti kuda, yang memakai orang yang benci Tuhan ataupun sayang Tuhan ataupun cinta Tuhan, kuda ikut saja siapa yang nunggangi dia, patuh. Tapi hakikatnya tembuskan bahwa seorang yang salik, para ikhwan wal akhwat, muslimin muslimat, tembus betapa agungnya karunia Allah yang dititipkan kepada manusia. Yang kedua, termasuk virus apapun, kuman, virus, semua itu semuanya tidak pernah musyrik pada Allah, selalu mensucikan Allah. Yang pernah tidak mensucikan dan pernah lupa dan suka bohong mah, kalau kita evaluasi dengan muhasabah ya, bahasa istilah tasawuf, muhasabah, mengevaluasi diri kita, dipikir-pikir kita yang banyak lupa mah. Betul Pak? Kita yang banyak lupa, kita yang banyak salah dibanding soleh, dan kita yang banyak lupa dibanding ingat. Coba lihat oleh kita, matahari muncul setiap pagi dari ufuk sebelah timur kan, jujur terus. Bulan tatkala tanggal 14 halus terang benderang, semuanya terus, tidak pernah bohong bulan. Karena bulan itu walaupun tidak kelihatan pada tanggal malam 14, bukan bulan tidak menerangi, hanya ada gerhana saja, hanya ada kabut aja, asap saja. Bulannya terus jujur, bintang semuanya dan semuanya. Oleh karena itu, apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya mensucikan Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak sesuatu pun yang tidak mensucikan Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali mensucikan Allah. Firman Allah di surah Al-Isra, kalau Bapak mau lihat nanti, ayat ke-44. Nah, ini. Dengan memakai perspektif tauhid, perspektif toriko, maka cara mensucikan Allah dengan ucapan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha, masuk semuanya itu kalimat tasbih boleh, walaupun yang dipopulerkannya berdasarkan Al-Quran adalah subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau dalam makna tauhid dan ruh kedekatan hamba kepada Allah, yaitu yang tidak tahu satu pun orang, yang Allah tidak mengizinkan kepada seseorang yang mampu bisa mengetahui ingatnya bapak, ingatnya ibu, kecuali bapak dan ibu hanya dengan Allah. Apa itu? Dalam thariqah kita Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dikir hopi. Tatkala bapak dikir hopi, itu sedang mentasbihkan Allah, itu sedang mengakbarkan Allah, itu sedang mentahlilkan Allah. Hidup terus, semakin kuat zikir itu,
di dalam kolbun bapak, di dalam kolbun ibu, semakin tenggelam masuk ke puadi, masuk ke sultoni, masuk ke sirri sampai kunci. Istilah di dalam sirur asrar. Maka tatkala sudah di puadi tenggelam, itu Allah memperkenalkan dikir bapak ke malaikat Allah yang ada di langit. Maka seluruh malaikat Allah yang ada di langit tahu bahwa bapak Kiai Haji Ali Imron dan ibu bapak semua sedang berzikir pada Allah. Yang masuk ke sananya mana? Dikir yang mana? Yang itu, yang tidak bisa dideteksi. Ad-dikru la tasma'uhul hafado yazidu ala dikri tasma'uhul hafado bisab'ina dikpan. Itu sabda Rasulnya. Takut disangka asumsi ataupun mengada-ngada, itu ada dari hadis Rasul. Ad-dikru la tasma'uhul hafado, dikir yang tidak terdeteksi, terdengar oleh malaikat hafado. Hanya tanda-tandanya saja hal malaikat hafado tahu. Dengan dikir yang terdengar oleh malaikat hafado, yang kalau terdengar ya tercatat oleh rokib, kebaikan amal soleh bapak. Kalau tidak terdengar oleh malaikat hafado, maka itu hanya bapak dengan Allah, hanya bapak dengan Allah yang dahsyat luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan dikir itu akhirnya Allah membukakan pengenalan kepada malaikat, kepada makhluk langit, kepada bumi, termasuk ikan, termasuk binatang melata, dan termasuk mudah-mudahan dengan dikir ikhlas bapak, semua makhluk yang bisa dideteksi ataupun yang tidak bisa dideteksi mengenal bahwa bapak adalah a'rafu billah. Amin. Maka mereka insya Allah walaupun datang dengan suci, dengan tugasnya dia melalui malaikat apa gitu yang menugaskan dia tetap dengan mencintainya. Itu kalaupun datang. Tapi kemungkinan itu antara datang dan tidaknya, persentasenya mungkin dia sungkan gak datang karena malu, ataupun karena dia takdim, mengganggukan juga. Kalaupun terpaksa dia harus datang, tetap kemuliaan, tetap bukan berarti keganasan, dan bukan berarti sesuatu yang menyebabkan bapak dalam arti bapak jauh dari Allah. Tetap bapak mendekat kepada Allah. Bapak berikhtiar, dia cinta. Bapak kena tetap, walaupun misalnya tetap bapak kebagian, dan akhirnya dengan jam tayang bapak berhenti misalnya karena ajal, misal itu tatkala bapak tetap mengenal Allah, maka itu syahid di hadapan Allah. Jadi tidak dirugikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, kan kita kalau tidak sampai ke sana nantinya akan kebingungan menjelaskannya. Maka oleh karena itu dzikrullahi akbar. Ingat Allah itu akbar. Karena dikir pada Allah itu apa? Yuqarribuka. Dengan bapak mengucapkan dikir pada Allah, yuqarribuka, mendekatkan bapak dikir itu. Wasilah dalam ahli ma'rifat, wasilah dalam arti hakikat. Dikir bapak, dikir itu mendekatkan bapak pada Allah. Karena dikir itu milik Allah. Yuqarribuka, mendekatkan bapak. Dan apa? Dan dikir bapak itu adalah wa rabbuka ma'aka. Dan Tuhanmu, Tuhan bapak beserta bapak dalam keadaan apapun. Tatkala bapak ingat Allah di hutan, di gor, di pesawat, di mobil, di rumah, maka beserta Allah. Rabbuka ma'aka, wa rabbuka ma'aka, wa rabbuka ma'aka falaisa ba'idan anka. Tuhanmu beserta kamu dan tidak jauh dari kamu. Sedangkan Tuhanmu, Tuhan kita semua, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha memiliki, Allah yang maha menentukan. Kalau kita tidak punya Allah, hanya stres, hanya bimbang, hanya gundah, hanya resah, tidak punya alat untuk kembali. Kemana kita? Tatkala bapak dikala stres, dikala gundah, dikala gelisah, dikala bahagia, dikala sedang sukaria, maka ada sandaran.
kembali bersamanya. Tatkala Bapak sukacita mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kesehatan dan sebagainya bersama Allah, abadi di sisi Allah. Amin. Berarti Bapak termasuk hamba yang dakirin, orang yang mengingat Allah. Ibu termasuk dakirot, orang yang mengingat Allah. Tapi dikirnya ibu, dikirnya Bapak, dikir syukur. Karena Allah menitipkan sehat, Allah menitipkan kaya, Allah menitipkan jabatan, Allah menitipkan ilmu, Allah menitipkan populer, Bapak sambut dengan dzikrullahi akbar, yang diucapkan dan yang diingatkan. Satu, itu untungnya dikir. Maka dengan dikir tidak pernah rugi orang, karena akan abadi. Bahkan Bapak dikir di tempat yang mulia ini, di tempat Pak Haji ini, ya tempatnya sudah jelas dalam Quran, dalam hadis, bahwa tempat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Amin. Antak menjadi saksi, diangkat saksi oleh Allah dalam keabadian. Jadi Bapak dan Ibu tatkala tempat ini sedang berzikir, maka benda mati dan benda hidup yang ada di tempat ini apa? Menjadi saksi di hadapan Allah. Udzukurillah hatta tashhadalakum yaumal qiyamah. Ingatlah Allah sehingga menjadi saksi bagi kamu apa-apa yang ada di sisi kamu. Apa? Iya, sejadahnya padahal benda mati, keramiknya terus sampai bawah bumi menjadi saksi. Maka ingatlah Allah, karena Allah yang mengatur. Bihaqi la ilaha illallah. Itu saudara-saudaraku, maka dengan dzikir ini terus tembuskan ingatan kita kepada Allah, hidupkan dengan hati kita. Akhirnya semua makhluk Allah akan mengakui, sampai iblis pun mengakui. Nah, maaf ya, ini supaya jangan salah persepsi yang disabdakan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala iblis, ahlaktun nasa biddunubi. Aku akan menghancurkan manusia dengan berbagai dosa-dosa. Kata siapa, Pak? Kata iblis. Lalu melanjutkan lagi dia. Itu di depan Rasulullah bicara. Wa ahlakuni. Tapi manusia akan menghancurkan aku, kata iblis. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah wal istighfar. Dengan la ilaha illallah dan istighfar. Maka iblis pun terbakar dikala Bapak sedang mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang kholisom min nafsihi, tapi yang benar, yang diucapkan oleh lisan, dihidupkan dengan ingatan adalah kholisom min nafsihi. Nah, maka iblisnya merasa hancur. Ahlakuni, rusaklah aku. Bila ilaha, dengan la ilaha illallah, wal istighfar, dengan istighfar Bapak. Tadi Bapak sholat maghrib, sholat isya, dzikir kan? Betul. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin. Terus Bapak ngucapin apa tadi? Astaghfirullahal ghafurur rahim. Sudah terbakar. Cuma nafsu masih ada di dalam. Masih sulit nafsu, Pak, dengan iblis. Tapi biar lama-lama dia akan kembali kepada fitrah, kepada aslinya, yang akhirnya mutmainnah, mudah-mudahan, amin. Itu. Lalu Bapak mengucapkan la ilaha, hancur dia. Maka tatkala Bapak mengucapkan itu, mengingatkan itu, maka keluarlah iblis dan hancur dia. Tapi nafsu masih bersama. Maka iblis idajil itu termasuk syaiton mulki. Kalau dalam istilah perspektif thariqah yang disabdakan oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani. Maka syaiton itu ada syaiton mulki, ada syaiton malakut, ada syaiton jabarut. Syaiton mulki adalah syaiton alam nasut, alam manusia ini, yang terang-terangan dia tidak senang sholat, tidak senang puasa, tidak senang zakat Bapak, tidak senang sedekah jariyah. Maka dia kontrasnya luar biasa, nggak senang. Dia benci sholat, benci dzikir, benci ibadah haji. Itu syaiton mulki. Naik ke sana syaiton malakut. Kualitasnya syaiton malakut itu dari mana? Dari nafsu insan itu sendiri.
yang semakin halus. Nah, syaitan malakut, maka dengan mengusir dikir kepada bapak, dia agak pinter, kurang berani, maka dia kadang-kadang ikut dikir. Maka kadang-kadang ikut ke bapak baca Quran, ikut ke bapak sambil puasa, tapi dia terus menjadi pembisik terus kepada bapak. Pembisiknya dengan halus, terus nikmati dikir ini. Hebat kan kamu dikir, luar biasa kan kamu, udah berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun, makalah ya kamu ini sebenarnya udah menjadi wali. Paham? Kamu ini sebenarnya udah menjadi wali, dan seterusnya. Itu godaan-godaan syaitan malakut. Maka tatkala ada itu apa? Udah, teruskan aja dikir. La ilaha. Terus dikir. Dia akan kepanasan lama-lama. Akan muncul membukakan makna dikir itu. Malu aku. Maka aku mengaku-ngaku hebat, mengaku-ngaku sempurna. Apakah aku ini siapa? Nah, maka ulama-ulama tasawuf, diantaranya ada dalam Muhammad Amin Al-Qurdi yang pengarang kitab Tadwirul Qulub, Ibnu Athaillah pengarang Hikam, dan seterusnya. Beliau terus meneliti ruhani. Nah, maka sabda beliau, maka hati-hati kalau ada orang ataupun diri yang memuji untuk diri. Maka idza atlaqa as-sana'u alaika walasta bi ahlin pasna alaihi bima huwa ahluh. Biasanya di mana-mana ungkapan-ungkapan pujian datang kepada kamu, wahai Salih, walasta bi ahlin, dan kamu bukan pemilik puji, tapi datang pujian-pujian kepada kamu, kepada saya, kepada Bapak gitu. Pasna alaihi, cepat hidupkan hati Bapak, cepat aktifkan hobi Bapak. Pasna alaihi, tatkala orang datang memuji kita, maka kita cepat puji Allah dalam hati kita. Nah, dia luar biasa ibadahnya, puji Allah, supaya kita tidak menjadi pencuri hak Allah, karena itu dosa berat. Nah, maka pasna alaihi bima huwa ahlu, cepat puji Allah karena memang dia pemilik puji. La ilaha illallah. Itu orang lain mengatakan wali, bahkan bisa-bisa ngaku jadi nabi kan. Nah, karena di sebelah sana dulu, sebelah Jawa sebelah sana ada yang mengaku nabi. Di Bandung juga ada yang mengaku nabi. Dan pelatih bulu tangkis juga ada yang mengaku nabi. Nah, gagal kan. Nah, itu udah. Yang aku wali juga ada. Nah, oleh karena itu, maka selamatkanlah hati kita, selamatkanlah saudara kita, dan selamatkan ikhwan Allah akhwat muslimin muslimat. Maka pasna alaihi bima huwa ahlu, cepat puji Allah. Nah, karena dia pemilik segala puji. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Nah, luncik bahasa Sunda mah puji heubel kanu heubel, paham teu? Paham enggak? Nah, puji anyar kanu anyar, puji anyar kanu heubel, puji anyar kanu anyar, puji heubel kanu heubel, puji anyar kanu anyar. Sadayana milik Allah, semuanya milik Allah. La ilaha illallah. Maka hati-hati. Bapak mengatakan kamil, hati-hati. Oh, kamil sekali. Kalau Bapak masih sadar dalam kemanusiaan bahwa Bapak mengatakan kamil ini hanyalah majaj, arti majaj itu adalah rusuh, izin dari Allah, masih mending. Tapi kalau Bapak lupa bahwa ini majaj, kamil itu milik Allah, mukamil itu Allah. Kita sering mengatakan kepada guru agung kita, mengatakan kamilmu kamil, maka Bapak harus pakai tauhid itu. Kalau tidak pakai tauhid, dikhawatirkan terpeleset kepada kemusyrikan. Tapi tatkala Bapak pakai ke tauhid, maka itu kemuliaan bagi Bapak. Jadi Bapak mencintai dat Allah anu maha kamil mukamil, dan mencintai orang yang ditentukan oleh Allah kamil mukamil. Kenapa? Pangersa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, pangersa Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Khotib Sambas, kesananya mereka tidak mengaku apa-apa di hadapan Allah, hanya mengaku hamba aja. Makalah Allah mengkamilkan, maka Allah memberikan mukamil, milik Allah dikasihkan kepadanya.
sifat-sifat kesempurnaannya. Karena hakikatnya semuanya adalah milik Allah. La ilaha illallah.